Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Alif dari kelas TIP 18.2. Ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan wireless. Definisi jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam hal ini merupakan hubungan telekomunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Teknologi nirkabel sering disebut dengan jaringan wireless. Jenis-jenis ancaman wireless yang dapat menjadi ancaman di jaringan wireless di antaranya 1. Sniffing to eavesdrop. Paket yang merupakan data seperti akses HTTP, email, dan lain-lain yang melewati transmisi wireless gelombang dapat dengan mudah juga ditangkap dan dianalisa oleh attacker dengan menggunakan aplikasi packet sniffer. 2. Denial of service attack. Serangan jenis ini yaitu dengan membanjiri atau flooding yang mengakibatkan sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. 3. Man in the middle attack. Mengeksploitasi protokol Address Resolution Protocol (ARP) pada TCP atau IP sehingga hacker yang cerdik dapat mengambil alih jaringan wireless tersebut. Hal inilah dikenal dengan nama Man in the Middle Attack. Keempat, root atau unauthorized access point. Root AP ini merupakan ancaman karena adanya AP liar yang dipasang oleh orang yang ingin menyebarkan atau memancarkan lagi transmisi wireless dengan cara ilegal atau tanpa izin, yang menyebabkan penyerang dapat menyusup di jaringan melalui access point roots ini. 5. Access point yang dikonfigurasi tidak benar. Hal ini sangat banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dalam mengkonfigurasi sistem AP. Kelemahan-kelemahan protokol di jaringan wireless. 1. EAPOL (Extensible Authentication Protocol). EAPOL merupakan salah satu jenis protokol umum untuk autentikasi wireless dan point-to-point connection yang mencakup metode EAP MD5, EAP TLS, EAP SIM, EAP TLLS, LEAP, PEAP, di mana terjadinya hubungan komunikasi antara klien dan hotspot. Dari protokol EAPOL disebut terdapat celah yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai autentikasi tersebut atau handshake. 2. Manajemen beacon. Manajemen beacon merupakan salah satu jenis protokol yang digunakan setiap access point untuk memancarkan sinyal RF yang digunakan untuk mengabarkan keberadaan access point tersebut. Kelemahan yang dapat dimanfaatkan dari jenis protokol ini yaitu sebuah client attacker akan menangkap sebuah paket manajemen beacon yang dipancarkan oleh access point. Yang selanjutnya, client attacker akan memancarkan kembali paket manajemen beacon tersebut. Maka akan terjadi dua beacon yang sama, yang dikirim dari source yang berbeda namun berisikan informasi yang sama. Artinya juga ada dua access point yang sama berisikan informasi SSID MAC address yang sama. Dalam hal ini menyebabkan seluruh klien tidak dapat berkomunikasi dengan access point. 3. Deauthentication atau disassociation protocol merupakan jenis serangan dengan cara membanjiri VLAN dengan deauthentication packet sehingga mengacaukan wireless service client. Tools yang sangat terkenal dalam melakukan jenis serangan ini seperti VLAN check, Void 11, Hunter Killer, AirCheck. 4. Sinyal RF jamming. Sinyal RF merupakan gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk saling bertukar informasi melalui udara dari satu node ke node lainnya. 5. Manajemen probe request. Pada saat klien pertama kali berusaha untuk mengkoneksikan dirinya dengan meminta kepada access point, maka access point melakukan probe respon untuk memeriksa permintaan klien tersebut apakah dibolehkan untuk memasuki ke jaringan wireless tersebut. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh attacker dengan melakukan manipulasi
paket prop request dan selanjutnya melakukan permintaan prop request, maka akan menyebabkan access point tidak akan mampu merespon paket, yang artinya access point tidak sanggup lagi berkomunikasi dengan klien yang lainnya. Penerapan sistem keamanan di jaringan wireless ada beberapa di antaranya. 1. Teknik enkripsi. Salah satu mode enkripsi yang juga menyediakan metode autentikasi yang digunakan untuk mengamankan jaringan wireless adalah dengan metode Wire Equivalent Privacy atau WEP. Jenis enkripsi ini sangat banyak diterapkan dibanding dengan jenis enkripsi yang lainnya. Padahal jenis enkripsi ini merupakan jenis enkripsi yang paling tidak aman karena WEP menggunakan enkripsi yang sifatnya statis sehingga dengan software seperti AirSnort, WebCrack, WebLab, dan lain-lain. Enkripsi yang lainnya yaitu WPA merupakan jenis enkripsi yang mirip dengan WEP Standard Security Wi-Fi Protocol Access atau WPA. 1.0 merupakan sebuah snapshot security 802.1 LI yang terbaru, mencakup mekanisme TKI atau Temporal Key Integrity Protocol. Kombinasi antara kedua mekanisme tersebut memberikan enkripsi key dan autentikasi yang dinamis. 2. Pemfilteran MAC address. Pemfilteran MAC address merupakan pemfilteran di atas standar 802.1.1b untuk mengamankan jaringan. Dalam hal ini, setiap MAC address klien memiliki alamat fisik yang pasti berbeda untuk setiap caranya. Cara sistem ini yaitu mendaftarkan alamat MAC address-nya agar mendapat otorisasi dari access point saat akan berasosiasi. Kebijakan keamanan wireless. Sebelum menentukan kebijakan penggunaan sistem wireless, yang harus diperhatikan agar jaringan wireless tertutup bagi celah, penyusupan kegiatan hacking, dan bentuk serangan lainnya, diantaranya 1. Mengenali kebijakan penggunaannya, apakah untuk korporat, perkantoran kecil, atau personal untuk menentukan jenis keamanan yang ada. Dalam hal ini menggunakan enkripsi yang efektif. 2. Meninjau kembali sistem yang digunakan. 3. Memeriksa kembali konfigurasi perangkat yang digunakan. 4. Mengidentifikasi adanya root access point. 5. Mengerjakan uji penetrasi dengan mencoba menembus sistem keamanan jaringan wireless sendiri untuk mendeteksi celah keamanan yang masih ada. 6. Tidak menyebarluaskan SSID jika diperlukan. 7. Menggunakan password yang rumit pada access point. 8. Memasang firewall. Kesimpulan, jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam hal ini merupakan hubungan telekomunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Teknologi nirkabel sering disebut dengan jaringan wireless. LAN nirkabel adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Sebagai rumusan umum, Anda harus memberikan suatu sistem tingkat keamanan yang memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus Anda lindungi. Tidak seperti sistem jaringan LAN kabel, di mana secara fisik adalah aman, jaringan wireless tidak bisa hanya dibatasi oleh dinding dalam gedung. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.